Hadirin yang berbahagia, ayyuhal hadirun al-kiram wal barnamaj ba'dahu huwa mau'izatul hasanah ila Duktur al-Mukarram Syekh Reza Ahmad Zahid Al-Haj, falyatafaddal mashkuran. Hadirin yang berbahagia, acara yang selanjutnya Mau'izah Hasanah yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Reza Ahmad Zahid LCMA, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Bisa dilanjut? Tapi saya minta jawab salamnya yang semangat. Saya rasa-rasakan dari cara jawab salamnya, kok rasa-rasanya siang hari ini sudah jam 3:30. Saya minta jawab salamnya yang semangat. Saya doakan yang jawab salamnya paling keras, insya Allah semua hutang-hutangnya segera terbayar. Saya doakan yang jawab salamnya paling semangat, yang belum punya jodoh segera dapat jodoh. Yang jawab salamnya paling keras, walaupun toh sudah punya jodoh, insya Allah jodohnya tambah. Tambah apa enggak, Bu? Maksud saya semoga tambah istiqomah, keluarganya tambah sakinah, mawaddah warahmah, rezekinya melimpah, tambah sawah, tambah rumah, tambah sepeda, tambah mama. Dapat tadi yang bilang amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah semangat jawab salamnya. Ini berarti tandanya yang hadir rata-rata hutangnya lunas. Bismillahirrahmanirrahim. La quwwata illa billahi masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Makana min ni'matin faminallahi masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'ti bil hasanati illallah masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sengaja saya awali dengan bismillahirrahmanirrahim karena yang rawuh yang hadir siang hari ini jamaahnya, santri-santrinya luar biasa. Miftahul Ulum Al-Hilaliyah
amazing, Masya Allah. Tepuk tangan untuk para santri. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, ulama anal aizza, para kiai, para alim ulama, para sesepuh, para bini sepuh yang kita muliakan bersama-sama, beliau Bapak Dr. Kiai Haji Hasanuddin, beliau Kiai Haji Muhaimin, beliau Kiai Haji Yahya, beliau Kiai Haji Ihsan Junaidi, dan segenap para kiai, para ibu nyai yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Mohon maaf, rasa-rasanya pada siang hari ini saya seperti reuni alumni Pondok Pesantren Lirboyo. Ini Pak Kiai Hasanuddin di Lirboyo ketika saya masih kecil. Kemudian Kiai Muhaimin di Lirboyo, saya pun juga masih pakai celana merah, masih ingusen. Jadi siang hari ini Pak MC, sebenarnya ada kesalahan teknis. Semestinya yang hadir di atas pegang mic kasih mauidhatul hasanah itu ada Kiai Hasanuddin, ada Kiai Muhaimin, ada juga ini pengurus besar, berbadan besar, beliau Romo Kiai Haji Ihsan Junaidi. Tapi ini kesalahan teknis, saya disuruh berbicara di depan para jamaah, maka tolong nanti kalau ada salah kata dari saya sebagai junior jangan disalahkan, tapi tolong salahkan yang senior. Kenapa kok nggak mau naik ke atas, malah justru yang junior disuruh untuk naik ke atas. Semoga Allah membalas apa yang telah beliau lakukan kepada saya. Amin, amin ya robbal alamin. Para pejabat pemerintah yang hadir pada siang hari ini, baik di tingkatan kabupaten, tingkatan kecamatan, pejabat pemerintah dari Kementerian Agama, para wali santri, hadirin hadirat, khususnya para santri Pondok Pesantren Miftahul Ulum Hilaliyah, semoga hadir kita pada siang hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mulai siang hari ini, saya ingin tahu yang belakang ini bisa lihat saya atau enggak? Kelihatan apa enggak? Panjenengan pingin saya duduk atau saya berdiri? Ibu-ibu suka yang berdiri atau yang duduk? Bu, panjenengan suka yang berdiri atau yang tidur? Berdiri. Kang Hasanuddin, mohon maaf saya ikut arahan ibu-ibu, saya diminta untuk berdiri. Saya juga ingin menunjukkan kalau saya ternyata masih bisa berdiri. Alhamdulillah. Kita ucapkan selamat untuk para santri-santri yang diwisuda pada siang hari ini. Semoga ilmunya barokah, ilmunya manfaat, ilmunya maslahah. Ilmu itu adalah wasilatun ila kullil fadail. Ini yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi, murid daripada Imam Ibnu Taimiyah. Imam Az-Zahabi mengatakan al-ilmu wasilatun ila kullil fadail. Ilmu itu adalah wasilah, lantaran untuk mendapatkan semua keutamaan, semua pangkat, semua jabatan, semua kehebatan. Ini kuncinya hanya satu, yaitu adalah ilmu. Insya Allah barokah ilmu yang kalian dapatkan, kalian akan mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
kita doakan juga semoga santri-santri yang diwisuda pada siang hari ini kelak nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat, pemimpin yang berakhlakul karimah. Karena Bu, 20-30 tahun lagi pemimpin-pemimpin kita ya ini santri-santri ini nanti yang akan memimpin kita. Kang Muhaimin 30 tahun lagi wallahu a'lam masih di alam sini atau pindah alam kita tidak tahu. Pak Kiai Hasanuddin 30 tahun lagi pasti sudah pensiun. Kita ini kelak nanti 20-30 tahun lagi akan dipimpin oleh mereka-mereka. Kalau saya lihat dari gelagatnya santri-santri Miftahul Ulum Hilaliyah ini insya Allah generasi emas luar biasa. Di sini diajarin ngaji, nggih napa nggih? Di sini diajarin wawasan umum, nggih napa nggih? Di sini diajarin akhlakul karimah, nggih napa nggih? Insya Allah jadi generasi yang jempolan. Amin ya robbal alamin. Dikatakan bahwasannya syababunal yaum rijalunal ghad. Pemuda kita saat ini kelak nanti akan menjadi pemimpin kita masa depan. Kita enggak mau dipimpin oleh seorang pemimpin yang tidak berakhlakul karimah. Betul atau betul? Kita tidak mau dipimpin dengan seorang pemimpin yang tidak punya ilmu. Betul atau betul? Kita tidak mau dipimpin oleh seorang pemimpin yang tidak memiliki wawasan. Betul atau betul? Maka persiapkan anak-anak kita sebagai pemimpin masa depan. Alhamdulillah ini adalah jalan yang pas yang panjenengan lakukan dengan memondokkan anak di pondok pesantren. Lebih-lebih di pondok pesantren diajarkan tentang wawasan umum, diajarkan tentang keterampilan, diajarkan tentang akhlakul karimah. Ini adalah tempat yang pas untuk anak-anak kita. Begini, yang namanya pondok pesantren itu tidak hanya lembaga pendidikan tok. Beda pondok pesantren dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya itu beda. Kalau lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya, mohon maaf, di luar pondok pesantren itu punya satu kaidah, what happened in the class, let's stay in the class. So what happened outside, up to you. Apa artinya? Wallahu a'lam, saya juga tidak tahu. Yang artinya apa yang terjadi di dalam kelas ya sudah selesai. Karena yang namanya lembaga pendidikan itu adalah tempat untuk mentransformasikan ilmu. Sedangkan apa yang terjadi di luar kelas ya sudah, itu urusan mereka. Ini kalau lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Tapi kalau di pondok pesantren ini adalah lembaga pendidikan yang tidak hanya ngurusi santri-santri di dalam pondok pesantren saja, tapi juga ngurusi santri-santri ketika mereka di luar pondok pesantren. Tidak hanya ngurusi santri-santri ketika mondok saja, tapi juga ngurusi santri setelah dia keluar dari pondok, setelah dia boyong dari pondok. Ini tradisi yang ada di pondok pesantren. Bukti nyata. Sampai sekarang Pak Kiai Hasanuddin itu nggak bisa lepas, nggak pernah lepas dengan pondok pesantren Lirboyo, alma mater tercintanya. Ini adzan, bisa diskor sebentar, boleh nggih? Tapi tolong jangan beranjak dari tempat ini nggih. Tetap stay here, don't move from here, oke? Deal? Oke, dimatikan dulu. Masih di sana? Bisa dilanjut? Putra panjenengan ketika keluar dari pondok pesantren, insya Allah alaqah hubungan dengan pondok pesantrennya senantiasa langgeng istiqomah
sampai nanti ke akhirat. Pak Kiai Hasanuddin sampai sekarang masih sering ke Lirboyo. Pak Kiai Muhaimin ya kadang-kadang ke Lirboyo. Sering, alhamdulillah. Pak Kiai Yahya nggak tahu kapan ke Lirboyo. Alhamdulillah. Apalagi Pak Kiai Ihsan Junaidi, mana orangnya tadi? Nggak kelihatan. Insya Allah juga masihlah, walaupun toh cuma tengok-tengok ke pesantrennya. Alhamdulillah masih tetap istiqomah, berhubungan erat. Loh, ini tradisi yang ada di pondok pesantren. Jadi enggak setelah selesai dari pondok terus kemudian lupa dengan alma maternya. Enggak, itu bukan dunia pondok pesantren. Sekarang ini kalau ada anak mondok, ini yang saya ketahui pengalaman. Ada anak nyantri di pondok pesantren. Setelah dia keluar dari pondok pesantren, kebetulan dia dapat calon istri. Bingung. Ini kira-kira istri saya, calon istri saya ini kira-kira cocok apa enggak? Untuk memastikan ini cocok atau enggak, dia balik lagi kok ke pesantren. Apa? Minta istikharah. Ini kira-kira saya dapat kenalan seperti ini, kira-kira cocok apa enggak? Kembali ke pesantrennya. Setelah dapat jawaban, cocok, ngapik kuwi bojomu, langsung dinikah. Setelah dinikah, kemudian istrinya dibawa ke pesantren, disowankan kepada kiainya, mohon doa restu agar pernikahannya sakinah mawaddah warahmah. 1 tahun berikutnya punya momongannya kemudian dibawa lagi ke pesantren, disowankan kepada kiainya, minta doa biar jadi anak yang soleh. Anak kemudian dibawa pulang. Setelah anak itu menjadi dewasa, dikembalikan lagi ke pesantren untuk mondok lagi, terus sampai anak cucu, enggak selesai-selesai. Inilah nuansa pondok pesantren. Jadi saya enggak terima kalau pondok pesantren itu dikatakan sebagai tempat penitipan anak. Halo, Bu, pesantren bukan tempat penitipan. Apalagi yang dititipkan itu anak. Bukan. Tapi saya lebih cocok pesantren itu tempat pembuangan anak. Loh, ini saya ngomong seperti ini, tapi dengan didasari alasan yang insya Allah pas. Kalau panjenengan mengatakan pesantren itu adalah tempat penitipan anak, berarti kapan-kapan kalian bisa mengambilnya. Sama seperti halnya kalian menitipkan sandal di masjid. Kalau kalian menitipkan sandal di masjid, pulang dari sholat, kemudian kalian ambil itu sandalnya kalau tambah, kira-kira kalian komplain atau tidak? Dikembalikan tambahannya. Kalau sandalnya kurang 1, kalian akan komplain. Ini kalau kalian mengatakan pondok pesantren sebagai tempat penitipan anak, berarti ketika kalian mengambil anak, tolong kembalikan tambahan ilmunya. Ini kalau kalian mengatakan pesantren tempat penitipan. Tapi kalau dikatakan tempat pembuangan, hikmah filosofisnya adalah kalian rela, ikhlas anaknya di pondok pesantren. Saya manut ikut dengan dawuhnya kiai. Apapun yang disampaikan oleh kiai, saya ikut karena saya sudah pasrah kepada pesantren. Bagaimana nanti anak saya belajar di pondok pesantren. Itu nilai filosofisnya kalau kita mengatakan saya membuang anak ke pondok pesantren. Understand? Loh, ini bukan berarti balas dendam. Saya dulu ketika mondok di Yaman, saya masih teringat Allah yarham abah saya itu kalau bilang ke saya, wis yole, pakai bahasa Jawa, wis yole, awakmu saiki tak guwak nanggone Yaman. Udah ya, sekarang ini kamu saya buang ke Yaman. Dalam batin saya ngomong, ya Allah, bocah bagus koyok ngene kok ya diguwak nanggone Yaman.
Dalam hati saya mengatakan orang bagus kayak gini kok dibuang ke Yaman. Ini, tapi bukan berarti terus akhirnya saya ini balas dendam. Enggak, saya hanya mengambil hikmahnya. Karena ketika kita sudah pasrah anak ke pondok pesantren, dengan setulus hati, panjenengan sudah enggak mikir-mikir lagi. Wes, enteng urip. Panjenengan tidak usah mikir-mikir lagi gimana anak saya, pasrah ke pondok pesantren. Insya Allah akan tambah longgar, akan tambah nikmat. Pasrah ke pondok pesantren. Kira-kira panjenengan sudah pasrah atau belum? Pasrahnya sudah 100% atau belum? Panjenengan kalau sambang kunjungan menjenguk putra putri panjenengan ke pesantren ini 1 minggu 2 kali atau 1 minggu 4 kali? Berapa kali 1 bulan? Mosok 1 kali? Alhamdulillah, luar biasa, istimewa. Jadi sudah pasrah. Ada 3 komponen, saya bilang ada 3 komponen. Kalau 3 komponen ini serius, maka insya Allah putra putri kita akan serius. Kalau 3 komponen ini semangat, insya Allah santri-santri akan semangat. Kalau 3 komponen ini betul-betul pasrah ke pondok pesantren, maka anaknya pasti akan jadi. 3 komponen itu siapa saja? Yang pertama, pesantrennya serius, gurunya serius, ustadznya serius, semangat. Kalau ustadznya, gurunya serius, semangat, insya Allah pembelajaran akan berjalan dengan bagus. Alhamdulillah kalau kita lihat pondok pesantren Miftahul Ulum Hilaliyah, guru-gurunya serius, semangat semuanya. Betul atau betul? Yang kedua, wali santrinya harus semangat. Panjenengan kalau menitipkan anak pasrah ke pondok pesantren, udah pasrah bongkoan kata orang Jawa. Pokoknya saya ikut pondok pesantren, gak usah dipikir macem-macem, saya ikut peraturan pondok pesantren. Gak usah kemudian peraturan-peraturan pondok pesantren dikritisi. Jangan, pasrah ke pondok pesantren. Insya Allah kalau wali santrinya serius, yakin santri-santri pasti akan jadi manusia yang betul-betul manusia. Ini kalau kita lihat wali santrinya insya Allah semangat semuanya. Betul? Yang ketiga, santrinya sekarang harus serius. Dan kalau kita lihat anak didik kita, santri-santri kita insya Allah semuanya semangat. Amin. Dan insya Allah akan menjadi santri yang betul-betul al-faqih fiddin. Amin ya robbal alamin. Ini 3 komponen serius, insya Allah nanti santrinya pasti akan betul-betul jadi. Jadi yang paling penting adalah kita mengatakan pondok pesantren ini adalah lembaga pendidikan yang tidak hanya bergerak untuk kemaslahatan santri di dunia saja, akan tetapi juga bergerak untuk memelihara santri maslahat sampai di akhirat. Enak kok jadi santri itu, Bu. Saya itu sampai heran. Saat ini masih ada orang yang meragukan dengan dunia pondok pesantren. Padahal kalau di pondok pesantren itu diajarkan semuanya. Ilmu umum ada, ilmu agama ada, ilmu keterampilan ada, pokoknya kognitif, afektif dan juga psikomotorik semuanya ada di pondok pesantren. Tapi saya heran, masih ada orang itu kalau melihat tetangganya mondokkan anak di pondok pesantren, ini orang bilang, Bu, anakmu kamu pondokkan itu nanti kalau besar mau jadi apa? Ada enggak kira-kira yang bertanya seperti itu? Banyak. Tolong kalau ada pertanyaan seperti itu jawab dengan lantang. Kalau anak saya mondok nanti keluar dari pondok insya Allah tetap jadi orang, enggak akan berubah jadi kambing. Betul? Tetap jadi orang, enggak akan berubah jadi sapi.
Ada orang mondokkan anak, Masya Allah. Ditanya sama tetangganya, anak panjenengan pondokkan, ini nanti kalau sudah besar mau makan apa? Panjenengan jawab. Dijawab, tetap anak saya keluar dari pondok nanti pulang yo tetap makan nasi. Gak akan berubah, makan rumput. Betul? Pondok pesantren insya Allah dengan segala karakternya mendapatkan doa dari para leluhur kita. Pondok pesantren dengan semua karakternya akan selalu senantiasa mendapatkan doa dari para guru-guru. Santri-santri yang ada di pondok pesantren enaknya apa? Kalian akan selalu bersama dengan guru-guru kalian dan akan selalu mendapatkan doa dari guru-guru kalian. Ini loh kehebatannya pondok pesantren. Jadi begini, kalau di lembaga-lembaga lain, mohon maaf, mungkin tidak ada yang dilakukan seperti di pondok pesantren. Di pondok pesantren itu kalau mau buka kitab, itu selalu kirim hadiah kepada guru-gurunya. Ini siapa muallif daripada kitab ini? Buka kitab Ta'limul Muta'allim, kemudian ila hadrati al-imam Az-Zarnuji al-Fatihah. Buka kitab Jurumiyah, kemudian dibacakan Fatihah untuk muallif kitab Jurumiyah. Membuka kitab Fathul Mu'in, kemudian kirim hadiah kepada pengarang kitab Fathul Mu'in. Yang seperti ini nggak pernah kita lihat di lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Ketika ada seorang siswa buka kitab matematika, kirim Fatihah ila hadrati muallif matematika al-Fatihah. Nggak ada. Buka kitab biologi ila hadrati muallif biologia, nggak ada. Buka kitab kimia ila hadrati muallif kimia al-Fatihah, nggak ada. Tapi kirim-kirim Fatihah, kirim-kirim doa kepada para guru itu adanya hanya di pondok pesantren. Betul atau betul? Nah, itu penting. Karena dengan doa para guru, insya Allah kita akan senantiasa dijaga oleh guru-guru kita. Jadi begini, ketika kita mendapatkan doa dari guru-guru kita, maka ini menjadi jaminan ilmu yang kita dapatkan pasti akan mendapatkan ridho dari guru-guru kita. Ini prinsip yang harus dipegang oleh semua santri. Harus dipegang. Seperti yang dikatakan oleh As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, sabatul ilmi bil mudzakarah wa barakatuhu bil khidmah wa naf'uhu biridha syaikhi. Apa artinya? Tetapnya ilmu itu dengan mudzakarah. Ilmu bisa tetap itu kalau kita sering mutolaah, sering mudzakarah, sering musyawarah, sering diulang dan diulang, maka ilmu akan tetap menetap pada hati kita. Yang kedua, wa barakatuhu bil khidmah. Barokahnya ilmu bisa kita rasakan kalau kita khidmah kepada masyarakat. Kita punya ilmu tapi enggak kita khidmahkan, ilmunya tidak akan ada barokahnya. Understand? Kalau kita punya ilmu, kita tularkan kepada orang lain, insya Allah ilmu itu pasti akan ada barokahnya. Loh, ini harus kita percaya. Bagaimana kalau ilmu itu sedikit kemudian kita tularkan, kita pasti akan mendapatkan sababan barokah daripada ilmu itu. Begini, ini menjadi satu prinsip di pondok pesantren Lirboyo. Di Lirboyo itu, Bu, kalau ada santri keluar dari pondok pesantren, semisal dia mau boyong, mau pulang, pasti diberi pesan. Nanti kalau kamu pulang dari pondok, jangan lupa kamu ngedep dampar. Ini bahasa Jawa, artinya jangan lupa kamu untuk ngajar. Jangan lupa kamu untuk menularkan ilmu kamu.
Ini menjadi pesan dari para sesepuh Pondok Pesantren Lirboyo. Makanya alumni Pondok Pesantren Lirboyo insya Allah semuanya tidak pernah lupa dengan yang namanya mengajar. Betul napa betul? Kang Abdurrahman masih tetap ngajar, alhamdulillah. Semuanya juga masih tetap ngajar, alhamdulillah. Ini semuanya agar mendapatkan keberkahan dari ilmu yang dia dapatkan. Ilmu bisa menjadi barokah ketika kita tularkan kepada orang lain. Soalnya kenapa? 3 hal yang didapatkan oleh manusia ketika mati, seperti yang dikatakan di dalam hadis, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu. Semua amal ibnu Adam akan terputus ketika ibnu Adam itu mati. Kalau orang itu mati, maka semua amal itu akan terputus. Illa min salas, kecuali 3 hal. Yang pertama, shadaqatun jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi. Yang ketiga, waladun salihun yad'u lahu. Yang pertama, amalan yang akan selalu terus menerus kita rasakan adalah shadaqatun jariyah. Ini walaupun toh kata-katanya shadaqatun jariyah, tapi kalau kita mengajar, kita memberikan ilmu kepada orang lain, ini adalah termasuk sedekah yang utama. Sedekah yang kita berikan itu adalah ilmu. Maka seorang guru hanya dengan aktivitas mengajar dia sudah melakukan sedekah jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi. Dengan mengajar dia akan mendapatkan barokah daripada ilmu yang dia berikan, karena ilmunya memberikan manfaat kepada orang lain. Yang ketiga, waladun salihun yad'u lahu. Anak yang soleh yang mau mendoakan orang tuanya. Murid-murid kita ini adalah anak-anak kita. Murid-murid kita ini adalah dzurriyyah kita. Dikatakan dzurriyyah itu ada 2. Ada dzurriyyah bin nasab, ada dzurriyyah bis sabab. Ada dzurriyyah menjadi keluarga bin nasab karena nasab. Seperti ada hubungan darah, itu namanya dzurriyyah bin nasab. Ada yang namanya dzurriyyah bis sabab, yaitu jadi keluarga karena ada sebab. Sebabnya apa? Ada sanad keilmuan. Karena jadi muridnya akhirnya jadi keluarganya. Karena jadi gurunya akhirnya jadi keluarganya. Maka anak-anak kita, santri-santri kita itu bukan orang lain. Mereka itu adalah anak-anak kita, dzurriyyah kita. Ketika panjenengan memberikan ilmu kepada mereka, anak-anak kita yang insya Allah kelak akan selalu mendoakan kita. Amin ya robbal alamin. Nah ini enaknya jadi guru itu seperti itu. Enaknya jadi guru itu sekali langkah melakukan 3 hal. Alhamdulillah. Dan ketika di pondok pesantren, saya katakan pondok pesantren ini Masya Allah ngurusi kemaslahatan santri tidak hanya di dunia saja, tapi sampai ke akhirat. Sambung dengan guru-gurunya sampai ke akhirat. Sanad keilmuan itu menjadi penting di pondok pesantren. Beda dengan lembaga-lembaga lain. Di pondok pesantren itu sanad keilmuan ini menjadi utama. Jadi kamu ngajinya dari mana, kamu gurunya siapa, ini jadi penting di pondok pesantren. Makanya saya pesan, panjenengan kalau cari pondok pesantren untuk putra putri panjenengan, lihat dulu pondok pesantrennya. Kemudian lihat dulu kiainya. Kiainya siapa?
Kemudian dilihat lagi, kiainya dulu mondok di mana? Kiainya dapat ilmu itu dari mana? Jangan hanya dilihat dari sisi bangunannya saja. Jangan dilihat dari sisi iklan-iklan di media sosial. Jangan, tapi dilihat gurunya. Dilihat bagaimana kurikulumnya. Ini penting. Kenapa? Dikatakan bahwasanya al-isnadu minad-din. Yang namanya sanad keilmuan itu adalah bagian daripada agama. Falaulal isnad laqala man syaa bima syaa. Kalau orang itu belajar tanpa ada sanad keilmuan, kalau orang itu punya sesuatu ilmu tapi tanpa belajar dari seorang guru, bahaya. Dia akan laqala man syaa bima syaa. Dia akan ngomong saenak udele dhewe. Dia akan ngomong sakarepe dhewe. Dia akan ngomong semaunya sendiri karena dia tidak punya dasar dari guru yang mengajarinya. Kira-kira ini sudah terjadi atau belum di zaman sekarang? Banyak nggak jelas gurunya. Dia juga belajarnya dari mana? Tapi Masya Allah ngomong ngalor ngidul, ngomong luar biasa. Masya Allah, fantadhiris sa'ah. Ini loh akibatnya kalau mempelajari sesuatu tanpa didasari dengan sanad. Loh kalau di pondok pesantren jelas, gurunya jelas, sanadnya pun juga jelas. Ini guru-guru kita ada yang dari pondok pesantren Lirboyo, ada yang dari pondok pesantren Sarang. Masya Allah, luar biasa, jelas gurunya. Cek, Masya Allah. Kaget? Bisa dilanjut? Lanjut nggih? Ya Allah, ada yang dari Sarang, ada yang dari Lirboyo. Para pengajar yang ada di pondok pesantren Miftahul Ulum Hilaliyah, ada di pesantren mana lagi? Kaliwungu, Kendal, ada dari mana lagi? Langitan, ada dari mana lagi? Subang, Jombang, dan lain sebagainya. Masya Allah, ini insya Allah semuanya adalah para kiai, para guru, para ustadz yang jelas keilmuannya. Insya Allah, kalau sudah jelas seperti ini enak. Jadi Mbah Kiai Hasanuddin belajar dari Mbah Kiai Mahrus, Kiai Muhaimin belajar dari Mbah Kiai Mahrus, yang dari Sarang belajar dari Mbah Kiai Maimun Zubair, dan begitu seterusnya. Mbah Kiai Maimun Zubair pernah belajar kepada Mbah Kiai Mahrus, Kiai Mahrus pernah belajar kepada Kiai Abdul Karim, Mbah Kiai Abdul Karim pernah belajar kepada Syekhona Khalil Bangkalan, Mbah Kiai Khalil Bangkalan pernah belajar kepada Syekh Mahfud At-Turmusi. Beliau juga pernah belajar kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Nawawi Al-Bantani pernah belajar kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan pernah belajar kepada Syekh Ahmad Ad-Dasuki. Syekh Ahmad Ad-Dasuki pernah belajar kepada Syekh Ibrahim Al-Bajuri, pengarang daripada kitab Al-Bajuri. Syekh Ibrahim Al-Bajuri pernah belajar kepada Al-Imam Abdullah As-Sanusi. Abdullah As-Sanusi pernah belajar kepada Abduddin Al-Iji. Abduddin Al-Iji pernah belajar kepada Muhammad ibn Umar Ar-Razi. Muhammad ibn Umar Ar-Razi pernah belajar kepada Al-Imam Abdul Karim Asy-Syahrastani, pengarang daripada kitab Al-Milal wan Nihal. Abdul Karim Asy-Syahrastani pernah belajar kepada Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali adalah murid daripada Al-Imam Al-Juwaini atau disebut dengan Imamul Haramain.
Imamul Haramain ini adalah muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Malik muridnya Imam Nafi'. Imam Nafi' muridnya Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas, sanad keilmuannya jelas, guru-gurunya juga jelas. Kalau kita belajar pada orang yang jelas, insya Allah besok di akhirat juga jelas. Ilmunya di dunia pun juga jelas. Beda sama orang yang layat jelas alias tidak jelas. Ini kalau guru-gurunya jelas, insya Allah akan mendapatkan doa dari guru-gurunya. Saya berani taruhan, tapi nanti di akhirat. Kalau ada orang yang gurunya tidak jelas, insya Allah nanti ketika di akhirat masuk surganya lambat. Kata orang Jawa, kencerit melbune. Apa kata orang Sunda? Lelet. Masuk surganya keri dewe terakhir sendiri. Kucing. Pucit, bucit, masuk surgana bucit. Ini kalau orang belajar dari guru yang tidak jelas. Tapi kalau orangnya itu belajar dari guru yang jelas, insya Allah masuk surganya cepet, gasik cepet dewe. Apa kata Sundanya? Gasik masuk pertama kali insya Allah karena jelas guru-gurunya. Jadi ketika ditanya kamu itu muridnya siapa, saya muridnya Kiai Maimun Zubair, diruntut ke atas jelas guru-gurunya. Ya sudah, masuk surga, sana kamu dengan guru-guru kamu. Ketika ditanya kamu muridnya siapa, saya muridnya Kiai Mahrus, saya muridnya Kiai Marzuki, saya muridnya Mbah Kiai Fakih, saya muridnya Mbah Kiai Fulan Ibn Fulan. Dilihat semuanya jelas ilmunya. Ya sudah kana, masuk ke surganya Allah, kumpul bersama dengan guru-gurumu. Tapi kalau gurunya enggak jelas, ketika ditanya kamu gurunya siapa, belajar dari mana kamu? Saya belajar dari Google. Akhirnya malaikat cari Google. Google ini gurunya siapa? Dilihat KTP-nya. Google ada enggak ini KTP-nya? Google domisilinya di mana? Dicari, muter-muter dulu di akhirat. Makanya malaikat muter-muter dulu di akhirat. Akhirnya dia nunggu sampai lama. Siapa yang mensyafaati saya? Saya enggak punya guru. Enak kalau punya guru, ada yang mensyafaati. Tapi kalau enggak punya guru, doeh. Kelak nanti di akhirat apa nduweh? Ndumblo. Apa ndumblo? Kata orang Sunda apa ndumblo? Ngowoh ndelongop. Colook. Ya sudah itulah colook kelak nanti di akhirat. Karena menunggu syafaat dari guru itu lama. Nah kalau jelas colook. Polohok nanti akan lama itu berpolohok di sana. Tapi kalau gurunya jelas, insya Allah tempatnya akan jelas, di akhirat pun juga akan jelas. Ini loh enaknya kalau kita di pondok pesantren. Karena yang namanya sanad itu seperti rantai. Ulama kita itu mengatakan ketersambungan sanad itu dengan sebutan silsilah. Apa? Silsilah. Silsilah itu artinya rantai. Pertanyaannya, kenapa ulama kita itu mengatakan silsilah? Kok tidak pakai hablun? Artinya tali. Kalau kata Jawa itu tali dadung. Kalau di sini apa? Tali tampar. Dadung. Tali tampah. Dadung. Udahlah pokoknya itu. Kenapa kok enggak mengatakan hablun, tali dadung? Atau kenapa enggak mengatakan karet, matot?
Tapi yang dipakai oleh para ulama itu silsilah. Silsilah itu artinya rantai. Jadi kalau ada orang ketersambungan sanad keilmuan, itu artinya dia punya silsilah, dia punya rantai. Kenapa kok enggak dikatakan dia punya tali? Kenapa kok enggak dikatakan dia punya karet? Tapi kok pakai rantai? Karena yang namanya rantai itu punya karakter yang berbeda dengan yang namanya tali, dengan yang namanya karet. Kalau karet, panjenengan menemukan karet sudah potong-potong di pinggir jalan, kalian temukan, kalian masih bisa mengatakan hadza karetun. Masih bisa. Panjenengan menemukan potongan tali awalnya 2 meter dipotong jadi 1 meter, panjenengan masih bisa mengatakan hadza tali, hadza hablun. Betul? Tapi kalau panjenengan menemukan potongan rantai, rantai yang awalnya itu 1 lingkaran, kemudian terlepas 1 lingkaran, kalian temukan di pinggir jalan, kalian tidak akan bisa mengatakan hadza rantai. Kalian tidak bisa mengatakan hadhihi silsilah, ini adalah rantai, enggak bisa. Kalian hanya bisa mengatakan hadza hadidun, ini adalah besi. Ini makanya yang namanya silsilah itu harus tersambung. Yang namanya murid dengan guru harus tersambung, enggak boleh terputus. Kalau sudah dikatakan tersambung berarti dia punya silsilah. Rantai atau silsilah ini kalau yang atas digoyang, yang bawah ikut goyang atau tidak? Goyang atau tidak? Goyang. Ini artinya yang atas adalah guru-guru kita. Kalau guru-guru kita ini berdoa, sedangkan kita yang ada di bawah pasti akan mendapatkan goyangan barokah doa dari guru-guru kita. Understand? Rantai itu kalau yang bawah digoyang, yang atas ikut goyang atau tidak? Goyang. Artinya kita yang ada di bawah sebagai santri, ketika berdoa, guru-guru kita yang ada di atas pasti akan membantu doa kita. Ini loh pentingnya kita belajar pakai sanad, belajar di pondok pesantren. Insya Allah ilmunya manfaat, tidak hanya di dunia saja, tapi juga manfaat sampai akhirat. Ilmu-ilmu yang kita dapatkan semoga menjadi penuntun untuk kita. Guru-guru kita akan selalu mendoakan kita, memberikan ridhonya kepada kita, sehingga ilmu kita barokah. Semoga ilmu kita manfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'i sayyiat, wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah alaina qulubana futuhal arifin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mardiya, jam'an mubaraka, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman marhuma. Allahumma ij'al hadzal ma'had ma'hadan mubaraka, ma'hadan mardiya, ma'hadan ma'suma, ma'hadan mustaqiman ila yaumil qiyamah. Allahumma ja'al hadzal ma'had ma'hadan ma'muran bit ta'at, ma'hadan ma'muran bid dirasat, ma'hadan ma'muran bit ta'limi wat ta'allum. Waj'al ahlahu ya Rabb min ahlil ilmi
wa min ahlil khair wa min ahli tuqa wa min ahlil Quran wa min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma qawwi hadal ma'had ya Rabb, qawwi hadal ma'had wa sallim hadal ma'had wa sallim man sakana fi hadal ma'had wa sallim man khadama li hadal ma'had wa sallim man ta'allaqa qalbuhu bi hadal ma'had. Hadza du'auna ya Rabb kama amartana istajib lana du'aana kama istajabta du'a sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini alhamdulillah santri-santri kita di belakang sudah siap baris untuk tampil. Masya Allah, pakai pakaian emas. Kita sambut tampilan berikutnya. Tolong jangan beranjak dulu. Ini pakai make up sudah tadi malam ini. Sampai luntur-luntur kena keringet ini. Ya Allah, luar biasa. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.